Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiana Restia dengan NIM 08201092 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya dari kelompok 4, mata kuliah pengantar metode statistika kelas J. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar dari kelompok saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah PAD Kamar Hotel rata-rata lama menginap terhadap jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali. Adapun anggota kelompok saya yang pertama itu ada Aidia Zara Lentang dengan NIM 0802, kemudian yang kedua ada Eksana Sakmasia dengan NIM 0828, yang ketiga ada Indah Nur Fadila dengan NIM 0834, yang keempat ada Marela Hikmatiar Arifin dengan NIM 0844, dan yang terakhir ada saya sendiri Zulfiana Restia dengan NIM 0892. Adapun outline pembahasan pada presentasi video kali ini, yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab kedua ada tinjauan pustaka, bab ketiga ada analisis data, dan yang terakhir ada bab 4 yaitu penutup. Kemudian kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di Bali, pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan. Pariwisata Bali yang telah tumbuh dan berkembang sedemikian rupa memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan daerah dan masyarakat Bali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan sektor ini menjadi salah satu langkah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota yang ada di Bali untuk mengembangkan potensi-potensi lokal untuk membuat wisatawan tetap tertarik untuk mengunjungi Pulau Dewata. Pada awal tahun 2019, dunia digoncang oleh virus corona. Salah satu dampak yang berpengaruh pada bidang ekonomi ini adalah pariwisata. Banyak yang tidak pergi berlibur karena pandemi. Hal ini dapat menyebabkan industri pariwisata mengalami penurunan karena ditutupnya sektor pariwisata untuk sementara. Akibat pandemi ini, jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali mengalami penurunan yang sangat pesat, yang memberikan dampak besar pada perekonomian di Bali. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis perlu melakukan identifikasi permasalahan yang timbul di Kota Bali, yaitu dengan menganalisis pengaruh jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali terhadap nilai ekonomi Kota Bali, dengan tujuan guna mengetahui bagaimana hubungan jumlah kunjungan wisatawan domestik terhadap nilai ekonomi di Bali. Adapun rumusan masalah dalam analisis tersebut yaitu yang pertama, bagaimana hubungan jumlah kunjungan wisatawan domestik terhadap jumlah kamar hotel, rata-rata lama menginap, serta jumlah pendapatan asli daerah. Yang kedua, bagaimana model regresi linier berganda berdasarkan data terhadap jumlah kamar hotel, rata-rata lama menginap, serta jumlah pendapatan asli daerah. Yang ketiga, bagaimana kesimpulan dari permasalahan yang terjadi. Adapun tujuan dari analisis tersebut yaitu yang pertama, mengetahui jumlah hubungan kunjungan wisatawan domestik terhadap jumlah kamar hotel, rata-rata lama menginap, serta jumlah pendapatan asli daerah. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui model regresi linier berganda berdasarkan data terhadap jumlah kamar hotel, rata-rata lama menginap, serta jumlah pendapatan asli daerah. Yang ketiga, mengetahui kesimpulan dari permasalahan yang terjadi. Bab 2, tinjauan pustaka. Analisis deskripsi data yang terdiri dari rata-rata. Rata-rata adalah jumlah nilai pada data yang dibagi dengan banyaknya data tersebut. Kemudian ada median. Median merupakan nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi dua bagian yang sama banyak. Kemudian ada nilai minimum dan maksimum. Nilai minimum merupakan nilai terkecil dari suatu data, dan nilai maksimum merupakan nilai terbesar dari suatu data. Kemudian ada varians. Varians merupakan rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Selanjutnya, standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar pangkat 2 dari rata-rata kuadrat selisih nilai data individual. Selanjutnya, analisis korelasi.
Analisis korelasi merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud di sini adalah apakah hubungan tersebut itu erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya, apakah bentuk korelasinya itu linear, positif, ataupun linear negatif. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Selanjutnya, analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu metode untuk mengembangkan sebuah model atau persamaan yang menjelaskan hubungan di antara beberapa variabel. Output dari analisis regresi ini adalah sebuah persamaan regresi. Yang pertama, persamaan regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2 sampai dengan Xn dengan variabel dependen Y. Maka data yang digunakan biasanya berskala interval ataupun rasio. Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada walaupun masih saja ada variabel yang terabaikan. Kemudian yang kedua ada peramalan dengan regresi linear berganda. Peramalan terhadap nilai Y dengan menggunakan regresi linear berganda dapat dilakukan apabila persamaan garis regresinya sudah diestimasi dan nilai variabel bebasnya yaitu X1, X2, dan X3 sudah diketahui. Selanjutnya, uji signifikansi parameter regresi. Di mana uji signifikansi parameter regresi ini untuk mengetahui apakah parameter pada model yang dihasilkan itu signifikan atau tidak. Maka dapat dilakukan dengan pengujian dengan dua cara, yaitu uji serentak dan uji parsial. Di mana uji serentak ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Kemudian untuk uji parsial bertujuan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel penjelas berpengaruh atau independen variabel secara signifikan terhadap variabel tergantung atau dependen variabel. Selanjutnya bab 3 analisis data. Deskripsi data. Deskripsi data terdiri dari sumber data, variabel data, dan statistik deskriptif. Untuk sumber data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari internet dengan mengunjungi situs www.bps.go.id. Kemudian variabel data yang digunakan yang pertama yaitu variabel responnya menggunakan data jumlah wisatawan. Kemudian variabel prediktor X1 menggunakan data jumlah kamar hotel. Kemudian yang ketiga variabel prediktor X2 menggunakan data rata-rata lama menginap. Kemudian yang keempat variabel prediktor X3 menggunakan data dari jumlah pendapatan asli daerah. Selanjutnya statistik deskriptif, di mana perhitungan statistik deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang kita lihat dari nilai standar deviasi, mean, varians, nilai minimum, dan maksimum. Selanjutnya ada tabel statistik deskriptif terhadap variabel X1, X2, dan X3. Dengan variabel yaitu jumlah wisatawan, X1 jumlah kamar hotel, X2 rata-rata lama menginap, dan X3 jumlah pendapatan asli daerah. Di mana dapat dilihat di tabel ini merupakan hasil dari masing-masing yaitu jumlah data, mean, standar deviasi, variasi, maksimum, dan minimum. Selanjutnya, analisis korelasi wisatawan dengan jumlah kamar hotel. Dapat dilihat dari gambar scatter plot dari jumlah wisatawan terhadap jumlah kamar hotel, di mana gambar tersebut menunjukkan bahwa antara data jumlah wisatawan Y dengan jumlah kamar hotel X1 memiliki hubungan linear positif atau mengalami kenaikan.
Selanjutnya, analisis korelasi jumlah wisatawan terhadap PAD. Dapat dilihat juga pada gambar scatter plot dari jumlah wisatawan terhadap jumlah PAD itu menunjukkan bahwa antara data jumlah wisatawan Y dengan jumlah pendapatan asli daerah X3 memiliki hubungan linear positif atau mengalami kenaikan. Kemudian ada analisis korelasi jumlah wisatawan terhadap rata-rata lama menginap. Dapat dilihat juga dari scatter plot jumlah wisatawan terhadap rata-rata lama menginap. Di situ menunjukkan bahwa antara data jumlah wisatawan Y dengan jumlah rata-rata lama menginap X2 memiliki hubungan linear negatif atau mengalami penurunan. Selanjutnya ada hasil uji korelasi antara jumlah wisatawan dengan ketiga variabel prediktor. Dapat diketahui dari tabel tersebut bahwa uji korelasi data jumlah wisatawan Y dengan jumlah kamar hotel X1, rata-rata lama menginap X2, dan hasil pendapatan asli daerah X3 untuk masing-masing variabel prediktor pada level signifikan 0,05 didapatkan tolak H0 karena P value kurang dari alfa. Artinya, terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan ketiga variabel prediktornya, di mana nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X1 sebesar 0,02 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus, namun lemah karena mendekati nilai 0. Nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X2 sebesar 0,05. Yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus namun lemah karena mendekati nilai 0. Nilai korelasi, kemudian nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X3 sebesar 1,21 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus namun kuat karena nilainya lebih dari 0. Selanjutnya ada model regresi berganda. Dari tabel model regresi berganda tersebut dapat diinterpretasikan bahwa bertambahnya 1% TPK hotel, maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 321,9845 dengan asumsi variabel lain diabaikan. Kemudian, setiap bertambahnya 1% rata-rata lama menginap, maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 969,54 dengan asumsi variabel lain diabaikan. Kemudian setiap bertambahnya 1% PAD di Bali, maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 309,25 dengan asumsi variabel lain diabaikan, di mana konstanta sebesar 595,712,5734 menyatakan bahwa jika ada TPK hotel lama menginap dan pendapatan asli daerah, maka tingkat jumlah wisatawan adalah sekitar 595,712,5734. Kemudian selanjutnya bab 4 yaitu penutup. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada aspek jumlah kamar hotel, jumlah wisatawan dengan pemesanan kamar hotel meningkat. Kemudian pada aspek lama menginap, jumlah wisatawan dengan lama menginap menurun. Dan pada aspek pendapatan asli daerah atau PAD, jumlah wisatawan dengan pendapatan asli daerah Kota Bali yaitu meningkat. Selanjutnya yang kedua, model regresi yang diperoleh yaitu wisatawan domestik variabel Y sama dengan 595,713 ditambah dengan 322 TPK hotel yaitu variabel X1 ditambah dengan 9870 rata-rata lama menginap yaitu X2 ditambah dengan 309 PAD yaitu X3, di mana dari persamaan tersebut setiap bertambahnya 1% TPK hotel maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 321,985
Kemudian setiap bertambahnya 1% rata-rata lama menginap, maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 9869,54. Kemudian setiap bertambahnya 1% PAD di Bali, maka jumlah wisatawan akan meningkat sebesar 309,25 dan konstanta sebesar 5957112,5734 menyatakan bahwa jika ada TPK hotel, lama menginap, dan pendapatan asli daerah, maka tingkat jumlah wisatawan adalah sekitar 5957112,5734. Kemudian yang terakhir, jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bali memberikan pengaruh positif terhadap nilai perekonomian di Kota Bali. Artinya, perekonomian Kota Bali mengalami peningkatan dengan adanya wisatawan yang berkunjung ke Bali. Salah satu faktor tersebut adalah banyaknya wisatawan yang memesan kamar hotel untuk berwisata di Kota Bali. Adapun saran dari hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas, yaitu hubungan wisatawan terhadap perekonomian kota di Bali sangat berdampak positif. Salah satunya adalah dengan pemesanan kamar hotel. Untuk itu, sebaiknya pihak hotel tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan. Kemudian yang kedua, melalui laporan ini diharapkan pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Provinsi Bali, terus melakukan upaya peningkatan pada sektor pariwisata agar pariwisata di provinsi tersebut tetap berjalan dan mengalami peningkatan guna penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Kita sudah sampai di slide terakhir. Sekian dari hasil presentasi tugas besar yang sudah saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.